Pada masa Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966, Indonesia mengalami beberapa perubahan signifikan dalam pembangunan nasional. Ini adalah periode awal sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, di mana negara ini mencoba untuk membangun fondasi-fondasi politik, ekonomi, dan sosialnya. Profil pemerintahan pada masa Orde Lama. Pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa ini ditandai oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan transisi menuju stabilitas nasional dan penerapan demokrasi terpimpin. Perubahan kabinet. Seringnya pergantian kabinet menunjukkan ketidakstabilan politik dan kurangnya berkesinambungan dalam pemerintahan, yaitu Kabinet Presidensial 1945 sampai 1949. Fokus pada mempertahankan kemerdekaan melawan agresi militer Belanda. Kabinet Parlementer 1949 sampai 1959. Setelah pengakuan kedaulatan, sistem pemerintahan parlementer diterapkan, menyebabkan kabinet sering berganti karena konflik antar partai. Kabinet Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Karena konflik antar partai, Soekarno mengembalikan pemerintahan presidensial dengan demokrasi terpimpin. Tapi dominasi presiden memunculkan berbagai konflik internal. Proses pembangunan masa Orde Lama fokus pada pembangunan politik dan ideologi, dengan ekonomi sebagai sektor sekunder. Pelaksanaan kebijakan ekonomi terpimpin yang menjadikan negara sebagai pengendali utama ekonomi. Tantangan utama masa Orde Lama yaitu inflasi yang tinggi akibat lemahnya manajemen ekonomi, ketidakstabilan politik karena seringnya pergantian kabinet, kekurangan investasi dan minimnya infrastruktur. Akhir masa ini diakhiri oleh peristiwa G30S PKI 1945 yang menyebabkan transisi menuju pemerintahan Orde Baru. Masa Orde Baru adalah periode penting dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Masa ini ditandai dengan perubahan signifikan dalam profil pemerintahan dan proses pembangunan di Indonesia. Profil pemerintahan masa Orde Baru. Pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Masa ini ditandai oleh penekanan stabilitas politik, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemerintahan sentralistik dengan kontrol ketat terhadap komposisi. Proses pembangunan masa Orde Baru. Pembangunan terencana melalui Repelita Rencana Pembangunan 5 tahun. Keberhasilan dalam sektor agraris dengan program swasembada beras pada 1984. Peningkatan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan listrik. Tantangan utama masa Orde Baru yaitu ketergantungan pada utang luar negeri, ketimpangan ekonomi antara wilayah dari kelompok sosial, meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Krisis moneter Asia 1997 mengakhiri masa ini dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Reformasi merupakan suatu perubahan catatan kehidupan lama ke catatan kehidupan baru yang lebih baik. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembangunan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Profil pemerintahan masa reformasi dimulai dengan lengsernya Soeharto pada 1998. Masa ini ditandai dengan transisi demokrasi yang berlanjut hingga saat ini. Pergantian presiden terjadi secara demokrasi melalui pemilu. Proses pembangunan masa reformasi. Desentralisasi melalui otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintahan daerah untuk pembangunan. Reformasi sistem politik dengan pembentukan lembaga KPK baru, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
diversifikasikan ekonomi dengan pengembangan sektor jasa, industri kreatif, dan teknologi. Tantangan utama masa reformasi: ketimpangan sosial ekonomi yang masih tinggi, korupsi yang masih menjadi masalah meskipun ada lembaga anti korupsi, ketergantungan pada ekspor sumber daya alam sehingga rentan pada fluktuasi harga global, perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang memengaruhi pembangunan berkelanjutan. Setiap masa memiliki tantangan dan pencapaian masing-masing. Dalam proses pembangunan pada masa Orde Lama, ketidakstabilan politik karena seringnya bergantian kabinet dan lemahnya ekonomi menjadi penghambat utama kemajuan. Signifikan terjadi di mana Orde Baru meskipun diiringi oleh masalah KKN pada masa reformasi, demokrasi berkembang tetapi tantangan sosial ekonomi dan berkelanjutan masih memerlukan perhatian.